Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peringatan bahwa pihaknya akan menindak tegas terhadap segala praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. This started after an international non-profit organization of investigative journalists announced that Mr. Widodo was a finalist for 2024's Most Corrupt Person of the Year. Saya tidak mau menyalahkan siapapun. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Saya tangkap bentar lagi dan tentang besar-besaran. Saya nggak peduli belakangnya siapa. Saya bilang saya presiden yang paling tinggi kan ya, paling tinggi di sini. Pasti beres. Yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Nah, kita bisa lihat apakah korupsi yang dilakukan oleh Jokowi itu terorganisir atau tidak. Sangat terorganisir. Ya. Bahkan kesannya terkooptasi TNI dan Polri, terbelah. Nanti ada pertandingan antara jenderal-jenderal. Saya wasitnya. Benar-benar ya makin gila kasus TPPU atau pencucian uang dan korupsi, yaitu kemarin ya polisi sudah melakukan penggeledahan, ya ditemukan 3.130.000 dolar Singapura dan juga 889.000 dolar USD dan juga ya uang rupiah sebesar 259.159.000. Jadi diperkirakan uang yang ditemukan di Cafe The Clan ya sekitar 60 miliar lebih. Jadi ditemukan emas 74 kilo, dolar Singapura 14.083.800 dan uang 100 juta rupiah. Jadi kalau dikonversi total ya 541,92 miliar, hampir setengah triliun ya. Sedikit meluruskan menambahkan yang tadi Prof. Fahmi katakan, ada tiga kejadian yang harus kita simpulkan. Memang pimpinan tertinggi waktu itu tidak niat. Nomor satu, ketika audit hampir selesai, saya dipanggil di dalam ruangan, sudah ada 2 menteri yang lain. Saya diperingati apakah audit akan diteruskan atau tidak. Saya mengatakan, Pak Presiden, Bapak sudah janji mau menghapus mafia. Jadi 2 menteri yang lain memberi peringatan, jangan terlalu keras sama mafia, nanti memukul balik. Saya ngotot dengan mengatakan Bapak sudah janji dan audit sudah mau selesai gitu. Itu satu. Yang kedua, kenapa? Seorang menteri bercerita bahwa dipanggil oleh Pak Luhut Panjaitan. Kemudian di sana sudah ada Novanto dan diminta untuk menghentikan audit itu. Itu pasti ada persekongkolan tingkat tinggi gitu. Nah, yang ketiga, ketika audit sudah selesai, kan ada peristiwa satunya Papa minta saham, satu lagi mau melaporkan ke KPK kan. Saya ditelepon oleh Presiden supaya menerima utusan dari beliau, namanya Teten Mas Duki. Nah, Teten menemui saya jam 9:30 malam, mengatakan yang laporan ke KPK ditunda dulu. Yang diurus sekarang adalah ke MKD. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang nyata-nyata menghalangi proses itu. Sekarang adalah menjadi pertaruhan besar bagi pemimpin baru. Kalau betul-betul mau menyelesaikan ini, selesaikan. Dan jalannya banyak, apalagi sudah disiapkan segala macam oleh kejaksaan. Ya, Pak Jokowi nggak mau tahu, nggak mau dengar saya dan Pak Jonan. Kan Pak Jonan dipecat, saya dipanggil ke istana dan saya sudah jelaskan bahwa ini mahal sekali, tidak bisa dibayar. Tapi Pak Jokowi nggak tahu bisa, karena saya tanya, ini ide siapa sih Pak? Ide saya. Nah, sudah. Jadi ya apa yang sekarang terjadi sudah saya ingatkan, clear di istana juga Pak Jonan sudah bicara sebelum dipecat. Nah, jadi maksud saya ini kan dulunya itu kan Jepang pakai loan, ya kan, bunga 0,01%, ketika dinaikkan 0,5 saja, 1,5 sudah teriak semua karena tidak bisa kita bayar waktu itu. Nah, itu yang membuat analisnya itu dari UGM sama dari UI. Nah, kemudian tiba-tiba diambil Pak Jokowi dikasih ke Cina, yang bantu itu dari ITB. Bunganya langsung berubah, hitung-hitungan keuangannya berubah. Tambah saya sudah bilang ya sudahlah, sudah dibangun, mau dibangun niat Presiden begitu ya ditanggung saja. Dan terakhir ketika konsorsium BUMN itu Wika ketuanya, tapi kemudian Wika angkat bendera putih sehingga diserahkan pada kereta api. Waktu itu saya tanyakan lagi kepada beberapa pihak, ini uang dari mana? Kalau uang kereta api tidak akan bisa membayar. Dan dia bilang, oh enggak, ini nanti uangnya lewat dari pemerintah. Nah, saya nggak tahu dari pemerintah maksudnya PBN atau apa ya.
ya sudah, jadi kereta api hanya cash saja, kasir saja. Tapi ternyata kan tidak. Tahun lalu pendapatan dari PTBA 6 triliun sudah diambil. Nah nanti terus bagaimana? Nah sekarang kalau keributan begini, ya saya setuju dengan Menteri Keuangan, yaitu urusannya Danantara, karena sudah diambil alih kan, kereta api ada di bawah Danantara. Nah jadi saya juga sudah ingatkan bahwa ketika Sri Lanka tidak bisa bayar utang pelabuhannya diambil dan jadi pangkalan militer Cina di sana. Nah kalau ini nanti tidak bisa bayar, apa Cina mau ambil? Enggak, mungkin Cina akan saya minta pelabuhan di Natuna misalnya. Apa kita mau kepikiran? Kan ini hal-hal yang sudah saya ingatkan, lalu kejadian. Terus gimana? Hari ini kan banyak pernyataan saya di YouTube, di mana muncul lagi. Itu sudah lama, dari 5 tahun yang lalu. Jadi ya enjoy saja, saya bilang. Bertanggung jawab presiden kok. Mungkin masih ada sekarang Pak Luhut, coba tanya aja. Bayangkan, laporan PPATK tahun 2024 itu ada uang korupsi beredar 984 triliun, bukan 900 miliar ya. 1 tahun kekuasaan era Jokowi di periode terakhir, 1 tahun ada 984 triliun uang korupsi beredar. Itu bayangkan, betapa rusaknya Republik ini. Artinya hampir 30% dari APBN. Lo tahu siapa yang menggagalkan 3 periode? Namanya Megawati Soekarno Putri. Ketika Pak Jokowi menghadap kepada Bu Mega meminta restu untuk 3 periode, apa yang beliau bilang? Hati-hati Jok, ini melanggar konstitusi. Rakyat akan melawan dengan sendirinya. Saya bukan fansnya Bu Mega. Saya orang yang dari dulu sering mengkritik Bu Mega, Mbak Puan, bahkan PDI Perjuangan. Tetapi pada situasinya saya mengerti bahwa benteng terakhir pada masa itu hanya Ibu Megawati. Kalau nggak ada Bu Megawati lolos setiap 3 periode. Disitulah muncul, sebenarnya bukan muncul, mungkin ya nafsu itu sudah ada sejak awal. Ketika orang sudah diberikan kursi yang nikmat, ya kan, itu muncullah nafsu-nafsu manusiawi untuk terus menjabat. Ya, kalau Lukman mungkin belum pernah merasakan bagaimana rasanya menjadi seorang presiden ya, atau nggak usahlah presiden lah, lu jadi komisaris di sebuah perusahaan ya. Ya, semua kenikmatan lu dapat, gaji lu dapat, fasilitas lu dapat, segala macam, di mana-mana dihormati orang, dipuji-puji orang. Terus kemudian mengerti, paham bahwa tahun depan lu harus mundur dan digantikan oleh orang. Apa yang terjadi? Post power syndrome. Rasa takut untuk kehilangan kekuasaan, rasa takut kehilangan manisnya kekuasaan. Ini sesuatu yang sifatnya manusiawi banget sebenarnya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menguasai diri supaya tidak masuk ke wilayah ini. Dan Pak Jokowi yang saya kira pada waktu itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, ternyata belum, jauh daripada itu. Mulailah kebencian terhadap Bu Mega digaungkan dengan kata-kata mak banteng dan segala macam, bahwa Jokowi itu adalah boneka partai dan segala macam. Itu udah digaungkan di situ sesudah 3 periode itu ditolak oleh Bu Megawati. Saya ingat, dan ingat dibangunnya KIB pada waktu itu, Koalisi Indonesia Bersatu. Pak Jokowi mempromosikan siapa? Ganjar Pranowo, rambut putih, ingat nggak? Ya kan? Saya ingat banget pada waktu itu, saya pikir itulah sinyal. Ternyata saya baru mengerti di belakangan, itu adalah sebuah cara untuk menarik seorang Ganjar Pranowo dari PDI Perjuangan dan menempatkannya sebagai calon presiden di Koalisi Indonesia Bersatu. Tujuannya apa? Menghancurkan yang namanya Megawati Soekarno Putri dengan partainya PDI Perjuangan. Untungnya Ganjar Pranowo itu seorang yang loyal dan setia, tidak terpengaruh. Dari situ saya mengerti karakternya, ya kan. Gagal 3 periode, Ganjar hancur PDI Perjuangan. Ini sebenarnya adalah kepanikan yang dilakukan oleh seorang Pak Jokowi ketika dia tidak berhasil menuju apa yang dia inginkan. Makanya keluar kata-katanya Andi Wijayanto pada waktu itu, yang sekarang lagi viral, ya kan. Kalau bisa mengalahkan saya sekarang ini, Anda hebat. Kita akan tunjukkan kehebatan itu di hadapan seorang Joko Widodo. Korupsi Pertamina ada Jokowi, korupsi timah ada Jokowi, korupsi laptop ada Jokowi, korupsi haji ada Jokowi. Kurang baik apalagi Jokowi. Data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi.
Setiap skandal korupsi besar belakangan ini selalu mengambang nama Joko Widodo. Apakah ini kebetulan atau ada pola sistematis di balik 2 periode kekuasaannya? Pertanyaan ini bukan sekedar tuduhan liar, melainkan kontroversi publik yang semakin membesar dari pemberitaan persidangan, kesaksian pejabat, hingga sorotan internasional. Rakyat berhak tahu kebenarannya dan penegak hukum wajib memeriksa tanpa takut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, era baru pemberantasan korupsi harus dimulai dengan tegas, tanpa celah, tanpa kompromi, dan tanpa pandang bulu. Korupsi adalah musuh utama bangsa ini, pencuri uang rakyat yang merampok masa depan generasi muda, infrastruktur, dan kesejahteraan. Prabowo dan Purbaya menjadi palu godam keadilan, bongkar kasus-kasus besar, kejar pelakunya hingga ke akar-akarnya, sita aset, dan hukum setimpal. Bahkan jika pelakunya adalah mantan kepala negara sekalipun. 10 tahun Jokowi kita mengalami sesuatu yang sangat mengerikan, ya, yang itu mungkin ini yang membuat Indonesia bisa bubar gara-gara itu. Yang pertama yang sangat mengerikan adalah PSN, proyek strategis nasional. Tahun 2016 sampai tahun 2023 itu ada 193 PSN yang tidak dibuat oleh pemerintah, tapi memberi stempel kepada proyek-proyek swasta besar yang sudah jalan. Nah, kalau proyek strategis nasional tidak dipikirkan oleh pemerintah, tapi yang memikirkan adalah konglomerat, pengusaha-pengusaha besar, yang terjadi adalah bagaimana mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Itu memang teori dagang, ya. Apalagi stempel itu pasti bayarnya mahal, ya. Pasti bayarnya mahal. Ya kan hanya 193 yang dapat. Iya, 193 itu proyeknya, yang dapat 30 grup usaha. Yang paling banyak merugikan keuangan negara itu Pak Jokowi. Mau diundang sama kejaksaan jadi saksi ahli khusus minyak goreng. Ini merugikan keuangan negara, Pak. Saya bilang Pak Jokowi yang paling banyak merugikan negara. Bukti itu hanya bisa ditetapkan oleh penyidik, bukan oleh warga negara biasa seperti kami. Yang bisa disampaikan itu, kami menyampaikan data. Tergantung penyidik, apakah data itu dianggap menjadi bukti yang sah untuk meningkatkannya ke tahap proses penyidikan atau tidak. Oleh karena itu, jangan lagi sekali-kali kita diombang-ambingkan dengan istilah mana buktinya. Nggak ada buktinya, yang ada adalah datanya. Kalau ditanya ada datanya, sudah kita serahkan ke dulu. Tahun 2022 kita BK, 2004 lalu kita baik oleh Pluralis 98 maupun oleh organisasi masyarakat yang lain. Tinggal penyidik di KPK sekarang berani nggak untuk menetapkan data-data yang diserahkan itu sebagai bukti awal dugaan terjadinya pelanggaran pidana terkait dengan suap, korupsi, dan sebagainya yang menyangkut keluarga Pak Jokowi. Mantan Menteri Perdagangan era Jokowi divonis 4,5 tahun penjara. Keputusan impor gula yang diduga merugikan negara ratusan miliar rupiah terjadi di bawah pemerintahan Jokowi. Tom Lembong sendiri menyebut nama Jokowi dalam konteks kebijakan tersebut. Mengapa baru diproses sekarang setelah ia berpihak ke oposisi? Ini memunculkan dugaan politik selektif, tapi sekaligus membuka pintu untuk memeriksa rantai komando di atasnya. Saudara langsung mendapat perintah dari Presiden? Iya, ya, Bu, ya. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet. Sidang kabinet? Maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di sana biasanya. Anda di dalam BAP mengatakan bahwa ini perintah Presiden, benar? Saya mendengar dari ketua pada saat rapat. Perintahnya itu apa? Jadi Inkopkar dan Inkopol yang memiliki jaringan di bawah diperintahkan untuk melakukan operasi pasar agar gula harganya menurun. Jadi Presiden tahu bahwa keadaan genting di pasaran, kebutuhan gula. Saya mendengar dari ketua. Benar, yang Anda dengar begitu? Betul. Kami memang saksi itu nggak apa-apa, yang Anda dengar, yang Anda ketahui, jawab aja yang Anda dengar. Ya? Yang saya dengar pada saat rapat. Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Saya nggak berkomentar, Pak. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Saya tidak mau nyalahkan siapapun. Makanya saya katakan aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan.
Basuki Cahayapurnama alias Ahok, mantan Komisaris Utama Pertamina, secara terbuka menantang jaksa untuk memeriksa Jokowi dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Ahok menyebut tangan-tangan kuat di balik praktek tersebut. Jika Ahok yang ditempatkan di posisi itu oleh Jokowi berani bilang begitu di persidangan. Ya, halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel Fakta Politik. Tempat kita akan membedah semua informasi, kronologi, dan bukti-bukti yang ada tanpa ditutup-tutupi. Dan sebelum kita membahas lebih dalam Sobat Politik semua, jangan lupa untuk berikan komentar dan subscribe channel ini, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel Fakta Politik. Teman-teman, di cuplikan video kali ini, kita melihat teman-teman beberapa hari terakhir, publik kembali dihebohkan dengan aksi kejutan dari gelombang massa yang menggelegar demonstrasi bahkan sampai malam hari. Yang menariknya teman-teman, aksi ini dipelopori oleh mak-mak dan para aktivis yang melakukan aksi simbolis mendatangani KPK. Ya, tujuannya cuma satu teman-teman, yaitu mendesak penegakan hukum dan meminta pertanggungjawaban mantan Presiden Joko Widodo atas berbagai dugaan kasus korupsi dan nepotisme selama 10 tahun masa jabatannya. Ya teman-teman, aksi yang makin menggila sampai malam ini kabarnya bikin kubu sebelah panik dan susah tidur. Ya teman-teman, di cuplikan video orang masa di depan KPK, ya kalau kita refleksikan teman-teman apa yang terjadi, yaitu adanya gerakan masyarakat yang ini sebenarnya adalah puncak dari rasa muak terhadap politik, ambisi personal dan keluarga. Ya ini teman-teman, selama satu dekade kepemimpinan, banyak pihak menilai bahwa hukum seringkali ditabrak dan undang-undang diubah demi memuluskan jalan kekuasaan kelompok tertentu. Yang mulai dari kontroversi ijazah, keputusan SMK hingga majunya sang anak, yaitu Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil presiden yang dinilai cacat hukum oleh sebagian besar aktivis. Ya teman-teman, bahkan di media sosial juga sentimen publik makin tajam. Banyak netizen yang menyuarakan agar Mulyono dan akun misteri Fufu Fafa ini segera diadili dan dimakzulkan. Ya, publik menilai kualitas kepemimpinan nasional kita saat ini mengalami kemunduran jauh jika dibandingkan dengan era sebelumnya. Seperti saat posisi wakil presiden diisi oleh tokoh sekaliber Yusuf Kala yang cerdas dan mampu mengimbangi jalannya pemerintahan. Ya teman-teman, memang di tengah-tengah kita opini masyarakat pasti terbelah. Ada yang masih setia mendukung, tapi tidak sedikit pula yang menuntut keadilan demi masa depan bangsa. Ya teman-teman, tapi satu hal yang pasti, sebagai rakyat Indonesia tidak akan pernah bisa maju kalau elitnya terus terpatah isu korupsi dan nepotisme. Nah teman-teman, kalau menurut pandangan kalian sendiri bagaimana teman-teman? Apakah gerakan masa ini akan membuahkan hasil nyata atau justru berlalu begitu saja? Ya, mari teman-teman untuk berbagi pola pikir secara sehat. Silakan teman-teman untuk tulis dan opini dan analisis terbaik kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya, di sini juga teman-teman kita melihat banyak komentar-komentar teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya dari cuplikan video ini. Dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Tuan Yusuf. Di sini dia berpendapat teman-teman lanjutkan pengawalnya, juga harus ditangkap pengawal bajingan itu. Ya teman-teman, Adit Tarigan juga memberikan tanggapan. Petugas mengharapkan petugas hukum. Ya teman-teman, Wisedensios memberikan tanggapannya. Baru kali ini mantan presiden di demo massa, berarti Indonesia benar-benar kacau disebabkan karena kebohongan, kepalsuan dan koruptor. Ya teman-teman, Wisedensios juga memberikan tanggapannya. Di sini dia beranggapan teman-teman memilih pemimpin presiden, masyarakat itu mengharapkan rakyat sejahtera, negara maju. Jangan sebaliknya, sudah pasti rakyat masyarakat marah. Ya teman-teman, Musafir memberikan tanggapannya. Lanjutkan, Jack PKI gaya baru wajib diseret ke pengadilan. Teman-teman, kita lanjut. Di sini Gumelar Wangsadi memberikan tanggapannya. KPK tidak berani menangkap Jokowi. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Yeyet memberikan tanggapannya. Teruslah berjuang, jangan pernah diam ketika penguasa berusaha membodohi rakyat.
Ya teman-teman, Asikin Bidil memberikan tanggapannya, kalau belum berhasil jangan pernah kendor, maju terus sampai Jack mati berdiri. Teman-teman, Iwan Sumirat memberikan tanggapannya, benarkah ini bukan editan? Kalau benar, alhamdulillah. Wedi Kualat juga memberikan tanggapannya teman-teman, apakah Termul itu layak dikategorikan sebagai musuh rakyat negara Indonesia karena menjadi temeng gembong koruptor NKRI Sirajatipu berijazah palsu. Dan teman-teman, kita lanjut. Gumerlang Wangsa Nikusmah juga memberikan tanggapannya, semoga para pendemo dilindungi Allah. Wedi Kuala juga memberikan tanggapannya teman-teman, siapakah gembong koruptor NKRI? Mengapa seluruh kasus koruptor di berbagai lembaga dan kementerian saat ini di persidangan menyampaikan atas perintah Sirajatipu berijazah palsu? Ya teman-teman, kita lanjut. Suetrimo Trimo memberikan tanggapannya, seluruh rakyat Indonesia berpelonga, slogan tangkap dan adili Jokowi keluarganya. Ya teman-teman, Rakonangan memberikan tanggapannya, Jokowi presiden yang merayat, menyiksa, menindas, menipu rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut. Rojikin memberikan tanggapannya, tangkap Jokowi, nggak perlu mendukung penegak hukum. Jokowi harus dipertanggungjawabkan semua perbuatannya selama 10 tahun apa yang dilakukan semenjak jadi presiden. Hukum di negeri ini sudah mati, maka rakyat yang menghukumnya. Imam Syafir juga memberikan tanggapannya teman-teman, nepalkan Jokowi, buat contoh pejabat negara yang lain agar tak seenaknya dengan jabatan diemban. Teman-teman, Iwan Pros memberikan juga tanggapannya, pengawalan polisi itu tidak ada artinya kepada Jokowi karena atas dasar penipuannya kepada rakyat Indonesia. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Tommy Tom memberikan tanggapannya, seret. Gumerlang Wangsa Nikusmah juga memberikan tanggapannya, pelanga plongo. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita yang sudah memberikan tanggapannya? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah, dan mari kita berdiskusi secara sehat di channel ini. Demikian saja teman-teman untuk cuplikan video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.